kita ini partai masa depan yang paham sejarah dengan baik dan mengerti realita hari ini. Wah, keren. Generasi yang akan datang sesudah kita ini, Bang Ming, ini nanti yang melanjutkan perjuangan kita di Partai Gelora ini akan punya agenda panjang jauh ke depan. Betul, betul. Ini tidak akan lapuk oleh waktu karena agenda perjuangannya panjang gitu loh. Mestinya sepertiga pertama dari umur manusia itu, manusia Indonesia itu, dia diintervensi oleh negara, diurus oleh negara. Ibu hamil itu simbol kehidupan. Oke. Itu simbol generasi. Semuanya dibantukan di sepertiga pertama dari hidupnya yang menjadi fondasi dari kehidupannya selanjutnya. Alasan kenapa Partai Gelora bergabung dalam koalisi ini, mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, karena faktor ini. Satu, ketemu dalam narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali dalam Anies Mata menjawab bersama saya TB Deddy Miing Gumelar di episode ke-21. Sahabat Gelora, doa saya selalu setiap episode, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Nah, kali ini saya bersama Pak Anies dalam Anies Mata menjawab akan membahas tentang banyak pertanyaan dari masyarakat tentang Partai Gelora ini yang punya visi cukup mengawang, misalnya dengan arah baru, dengan super power baru, yang kemungkinan saja masyarakat kebanyakan belum bisa memahami tentang maksud dari arti itu. Kalau kita baca di dalam manifesto politik, ya, manifesto politik Partai Gelora ada kata-kata yang sangat populer, yaitu langit kita terlalu tinggi dan kita terbang terlalu rendah. Nah, saya kira menarik. Ini bagaimana caranya kita merubah dari semua narasi yang ada menjadi satu gerakan atau jadi satu aksi. Nah, kampanye Partai Gelora dari narasi ke aksi. Kita tanyakan, apa sih agendanya kalau sudah menang kepada Pak Anies Mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Sehat ya? Sehat. Ya, kita harus sehat. Alhamdulillah. Para pemimpin Indonesia harus sehat lahir dan batin. Jangan cuma lahir aja. Kalau lahir ada rumah sakit, batin yang berat, gak ada rumah sakitnya tuh. Ya. Baik Pak Anies, kali ini kita mungkin sedikit rehat dari saudara-saudara kita, bukan meninggalkan Palestina. Tetap kita berdoa, kita tetap berjuang bagaimana saudara-saudara kita bisa merdeka. Satu hal. Tetapi kita juga dalam negeri punya agenda. Baik itu Pilpres maupun Pileg. Dan kita jangan ketinggalan juga. Kita dorong-dorong Pilpres, kita nggak masuk nih. Yang penting bagaimana Partai Gelora harus menang dulu minimal 4% masuk parlemen. Itu konsep awal yang harus kita perjuangkan. Nah, kali ini saya ingin bertanya karena banyak masukan melalui media kita yang menanyakan sesungguhnya apa itu sih super power baru, arah baru, dan yang paling spesifik kira-kira Partai Gelora kalau udah menang itu mau ngapain yang pertama? Itu langkahnya. Gimana Pak Anies? Silakan. Saya mau mengucapkan atau menyapa dulu ya para pemirsa. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Amin. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memang Bang Mi mendapatkan banyak sekali pertanyaan ya. Narasi Gelora ini terlalu melangit kalau istilah orangnya. Dianggap utopis. Kita kayak utopia gitu ya. Apa sih itu menjadi super power baru? Apa sih itu? Makhluk apa kira-kira? Iya. Arah baru Indonesia. Arah baru. Gitu. Terlalu abstrak. Gitu. Ya. Yang simpel-simpel aja. Kalau berkuasa terus mau ngapain tuh? Ya. Atau paling tidak orang bertanya, kalau Anda berkuasa dari mana memulai perjalanan menuju Indonesia super power baru itu? Nah, Bang Mei, saya mau menjelaskan dulu satu kaidah dasar yang penting sekali. Mengapa kita bicara narasi besar dulu? Itu ya. Partai itu ada 3 jenisnya secara waktu. Secara waktu ya. Ada partai masa lalu, ada partai masa kini, ada partai masa depan. Ada nggak partai yang masa bodoh? Nah, partai masa lalu biasanya andalannya adalah sejarah, memori. Makanya selalu nostalgia. Nostalgia melulu itu. Yang kedua partai masa kini. Biasanya mereka ini realistis. Apa kebutuhan masyarakat di bawah? Minyak goreng kasih minyak goreng. Iya kan? Nggak butuh kerudung dikasih kerudung. Ya, itu.
Yang ketiga ini ada partai masa depan. Oke. Orang yang melihat ke depan. Futuristik. Futuristik ini. Nah biasanya yang begini ini rada imajinatif. Iya. Iya kan? Betul. Nah ini 3 jenis partai secara waktu ini ya. Partai Gelora ini kalau mau ditempatkan waktunya, kita ini partai masa lalu atau partai masa kini atau partai masa depan. Kita ini partai masa depan yang paham sejarah dengan baik dan mengerti realita hari ini. Wah keren. Jadi Partai Gelora itu adalah partai masa depan yang memahami sejarah masa lalu tapi juga paham tentang keadaan hari ini. Nah itu bedanya antara tadi Pak Ketum menyampaikan imajinatif dengan istilah bahasa anak sekarang halu. Itu beda, bukan halusinasi. Nah, jadi begini Pak, biar gampang nih kita. Saya mau sederhanakan. Ada 3 peristiwa sejarah. Dalam 50 tahun pertama abad 20 yang lalu. Jadi di awal abad 20 tahun 1905, 1908 bermunculanlah di Indonesia pergerakan kemerdekaan nasional. Jadi ini adalah satu lompatan dari perlawanan kedaerahan sebelumnya. Orang melihat bahwa perlawanan kedaerahan ini gagal. Karena itu harus dilakukan secara nasional. Secara masif. Besar dalam skala geografinya. Iya kan? Tapi waktu itu kan kita belum punya satu identitas yang kita sepakati bersama. Iya kan? Kira-kira 20-an tahun kemudian lahirlah satu peristiwa kedua, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Waktu peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi, kan sebenarnya tidak ada gaungnya pada hari itu. Apalagi nggak ada sosmed. TV pun belum ada di kita kan waktu itu ya. Peristiwa itu mungkin saja senyap pada waktu itu, tapi ini satu tonggak sejarah yang sangat penting. Hampir 20 tahun kemudian juga pada tahun 45 kita merdeka. Jadi ini ada 3 peristiwa sejarah ya. Jadi Sumpah Pemuda itu ada di pertengahan antara lompatan pertama bangsa Indonesia dalam perlawanan kemerdekaan dari perlawanan kedaerahan kepada perlawanan nasional. Yang kedua peristiwa sesudahnya yaitu buahnya, hasil dari perjuangan 50 tahun, hampir 50 tahun sebelumnya ini, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, di antaranya itu ada peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi kira-kira Partai Gelora idenya persis seperti ide Sumpah Pemuda itu. Kalau kita menengok ke belakang, ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam. Kalau kita menengok ke depan, ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Iya kan? Ya. Nah, kita ada di Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira nanti pada tahun 2045 waktu kita merayakan Indonesia emas itu, kita menengok ke belakang. Nah, tahun 2019 ada Partai Gelora. Ada Partai Gelora. Kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah partai masa depan yang punya akar sejarah yang kuat, mengerti situasi kita hari ini, tapi menyiapkan peta jalan ke depan. Makanya insya Allah partai ini akan punya keunggulan bahwa generasi yang akan datang sesudah kita ini, Bang Ming ini nanti yang melanjutkan perjuangan kita di Partai Gelora ini akan punya agenda panjang jauh ke depan. Betul. Ini tidak akan lapuk oleh waktu karena agenda perjuangannya panjang gitu loh, secara waktu ke depan ya. Itu pentingnya narasi besar itu. Yang kedua, narasi yang menyangkut masalah dimensi makna yang ada dalam politik. Di mana kita mewarisi pertarungan segitiga yang panjang kanan, tengah, kiri ini. Ya kan? Ada Islam, ada nasionalis, dan ada sosialis. Di kita ini kan tiga arus kekuatan utama ini kan bersaing. Dan kekuatannya kira-kira seimbang-seimbang aja semua kan dari masa lalu ini. Kalau kita melihat antara Islam dan yang nasionalis ini, tema besarnya itu kan adalah hubungan antara negara dan agama. Kalau kita melihat nasionalisme dan yang kiri ini, tema besarnya kan adalah tema keadilan sosial. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau kita menggabungkan antara agama, demokrasi itu, nasionalisme kita ini, dan kemudian dengan keadilan sosial atau kemakmuran bersama, kan kira-kira maknanya kan?
Ini kan kita bisa menggabungkan 3 dimensi ini, gitu. Yaitu kanan, tengah, dan kiri. Nah, waktu kita di Partai Gelora bicara tentang Indonesia sebagai superpower baru, bicara tentang arah baru Indonesia itu, karena kita ingin menggabungkan 3 unsur ini sekaligus, agama, demokrasi, dan keadilan sosial atau kemakmuran bersama. Ya kan? Supaya kita punya versi bahasa yang tepat nih, yang kita maksud dengan keadilan sosial itu adalah makmur bareng. Makmur bareng. Kira-kira gitu kan? Adil makmur. Itu yang kita maksud. Tapi kita juga tidak mau model seperti Cina, iya kan? Di mana negara menguasai semuanya, atau negara sekuler yang lainnya di mana agama dikesampingkan. Kita mau 3-tiganya ini menyatu. Makanya spektrum kita, ruang kita berkeliling ini dari kanan, tengah, kiri itu luas. Jadi dari segi waktu panjang dan dari segi spektrum makna luas gitu. Itu enaknya kita di sini. Nah, sekarang kita bicara kepentingan jangka pendek. Kan mau pemilu kan? Sekarang kita di tengah nih kan? Ada di tengah nih kan? Hari ini nih. Partai masa kini nih kan? Ingat ya. Catat kita ada di tengah. Kita ada di tengah nih kan? Artinya secara konsolidasi kita juga harus inklusif gitu kan? Ya, nah sekarang kita misalnya kita mau berjalan ke masa depan. Dari hari ini, dari mana kita mulai? Ya kan? Kita kan tidak memulai dari nol itu dulu, karena kita punya akar sejarah. Iya kan? Artinya Gelora paham betul tentang problem Indonesia hari ini. Kita paham di mana kita memulai. Dan kita memulai itu maknanya adalah dari mana orang lain berhenti. Iya kan? Maknanya dari mana orang lain berhenti. Kita memulai. Jadi para pendahulu kita, ini Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Pak Jokowi sekarang, kan semuanya punya kontribusi secara akumulatif yang membawa kita pada kenyataan hari ini. Iya kan? Kita tidak boleh menafikan semua kerja mereka dulu. Kita harus memulai dari mana mereka berhenti. Iya kan? Itu yang kita maksud dengan partai hari ini, tapi juga partai masa depan. Kalau kita tahu dari mana kita memulai, kan berarti kita sudah tahu sebelumnya kemana kita mau pergi. Tapi Pak Anies meyakini bahwa tahun 2024 ini ada 0 kilometer dalam siklus yang berikutnya. Ya, ini yang saya maksud dengan mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari gelombang ketiga. Walaupun kita tidak spesifik tentang tahun ya. Tetapi kira-kira ini perjalanan kita di awal-awal menuju dalam gelombang sejarah besar yang saya sebut dulu sebelumnya tahun 2013 yang lalu sebagai gelombang ketiga Indonesia. Nah, sekarang dari mana kita mulai? Bang Mi, saya untuk jadi superpower baru itu. Bang Mi, saya yang percaya pada mimpi besar itulah. Tapi saya juga percaya pada sikap realistis. Kalau kita punya mimpi besar, kita mesti punya langkah kecil. Kalau kita punya mimpi besar, kita harus punya langkah kecil. Karena langkah kecil ini yang tidak berhenti itu yang mengantarkan kita sampai ke mimpi besar. Mimpi besar. Gitu kan? Nah sekarang dari mana kita mulai kalau kita mau membangun Indonesia sebagai superpower baru misalnya, iya kan? Kita harus mulai dari manusianya. Kita mulai dari manusia Indonesia. Modalnya manusia, modal manusia, human capital. Kenapa? Karena manusia inilah tulang punggungnya, pemikul bebannya, iya kan? Kalau kita bicara ekonomi, kita bicara manusia. Kalau kita bicara pertahanan, militer, kita bicara manusia. Gak mungkin militer tanpa manusia. Mana ada negara yang militer tanpa tentara. Nah kalau mau lihat manusia sekarang, lihat Hamas dan Israel sekarang kan. Itu manusia. Secara teknologi kan Israel unggul kan. Unggul. Terus secara manusia tidak. Hamas unggul kan. Lihat aja kan. Nah sekarang kita lihat, kita bicara teknologi, ya inovatornya kan manusia juga. Jadi kita bicara pada tulang punggungnya dulu nih, modal awalnya itu adalah manusia. Nah, kita bicara manusia, biar gampang nih ya. Kalau kita misalnya ambil hidup manusia itu 60, 70, 80 tahun. Anggaplah kita 70 tahun lah kayak begitu. Pak Ketum musuh lah, mungkin 70 tahun ke atas lah. Saya udah 65 soalnya. Kalau dibatasi cuma 60, kita udah lewat. Takut stop.
Karena kita tidak paham kapan berhentinya. Kita pakai apa hadis Nabi aja sebagai batasan ya. Ya, dekat lah gitu ya. Dekat. Ya Allah. Mudah-mudahan sudah lewat. Nah, mestinya sepertiga pertama dari umur manusia itu, manusia Indonesia itu, dia diintervensi oleh negara, diurus oleh negara. Seperempat apa? Sepertiga. Oke. Jadi kira-kira dari 20 tahun. Sejak dia ada dalam kandungan sampai dia berumur 22, kira-kira 22, 23 begitu ya. Ya. Diintervensi oleh negara. Jelasin agak spesifik, ini agak rawan nih istilah ini nih. Jadi kalau kita tanya di mana kita memulai perjalanan menuju Indonesia superpower, saya mau bilang dari ibu hamil. Perjalanan kita dimulai dari ibu hamil. Iya kan? Ya. Ibu hamil itu adalah simbol kehidupan. Ya. Tapi jangan setiap ibu hamil dikasih hadiah, jangan. Ntar banyaknya hamil. Ibu hamil itu asal hamil aja ntar bahaya. Ibu hamil itu simbol kehidupan. Oke. Itu simbol generasi. Simbol kehidupan dan simbol generasi. Simbol kesinambungan. Simbol kesinambungan. Iya kan? Oke. Jadi kalau kita bilang kalau ini kita pakai bahasa Arab ini, ibu hamil itu simbol dari iradatul hayah. Iradatul hayah. Wow. Keinginan untuk hidup. Keinginan untuk hidup. Ya. Nah, bayi yang ada dalam perut kandungan ibu atau dari kandungan ibu itu langsung harus diintervensi oleh negara. Kenapa? Karena kita ini punya masalah besar di Indonesia. Jadi negara hadir ngurusin orang hamil. Sejak setiap bayi ada dalam kandungan ibunya, udah diurus oleh negara. Kenapa? Karena sepertiga dari bayi kita yang lahir itu stunting. Sepertiga ya dari bayi yang lahir di Indonesia adalah stunting ya. Nah sekarang kalau bayi yang lahir nanti itu stunting, kurang gizi gitu ya. Tidak punya kemampuan sebagai manusia bebas yang bisa memikul tanggung jawab nanti. Tinggi badan terbatas. Semuanya terbatas. Kayak kita. Itu kan berarti sepertiga dari bayi yang lahir itu kan akan menjadi beban masyarakat dan beban negara di kemudian hari. Iya kan? Bukan hanya beban keluarga. Iya. Setiap tahun kira-kira ada 4 juta bayi yang lahir. 4 juta lahir ya. Iya. Jadi angka kehamilan kita kira-kira seperti itu kan. Itu kan bukan angka yang kecil. Bahwa sepertiga dari 4 jutaan itu kira-kira itu jadi stunting nanti. Stunting. Potensial paling tidak. Berpotensi begitu. Makanya kita harus mengurus dulu di situ. Manusia Indonesia sejak dia ada di dalam kandungan itu. Setiap ibu hamil harus kita kasih bantuan gizi. Oh, artinya intervensi itu pemerintah hadir dengan politik anggarannya. Bagaimana setiap ibu hamil itu mendapatkan jaminan gizi, nutrisi yang baik. Itu mengurangi beban suami sedikit. Iya, karena belum tentu juga dia mendapat asupan yang cukup memungkinkan di kebutuhan orang hamil itu. Iya. Jadi di sini juga kita menempatkan bagaimana seorang ibu itu benar-benar bukan hanya ibu bagi bayinya. Tapi ibu dalam pengertian ibu pertiwi juga itu. Ibu bagi negerinya. Ibu bagi negerinya itu. Nah, itu kan 9 bulan ya. Ya. Setelah itu kita kasih lagi tambahan bantuan gizi, nanti vitamin D. Nah, saya kira dokter-dokter kita akan bicara banyak di sini nanti. Supaya bayi yang lahir ini itu bisa tumbuh sehat. Fondasinya secara fisik itu kuat. Ini konsep nasional semacam ini saya kira tidak bisa hanya dibebankan pada APBN atau pemerintah pusat. Ini juga orang-orang di otonomi daerah, pemerintah daerah. Kayak pendidikan. Iya. Harus ada aturannya yang mereka juga menangani. Sekarang setelah itu dia mulai akan masuk sekolah, TK, kemudian SD, SMP, SMA. Kan di zaman Pak Harto dulu ada wajib belajar tapi baru 9 tahun. 9 tahun. Di era reformasi kan lumayan alhamdulillah naik jadi 12, ya kan? Tapi konsep kita ini selanjutnya adalah membuat konsep full day school. Full day school. Orang sebagian istilahnya sekolah penuh hari. Ya. Sepenuh hari. Iya, jadi orang anak-anak masuk sekolah berkegiatan di sekolah sampai sore. Iya kan? Sehingga dia pulang tidak punya waktu untuk yang dan mendapatkan pendidikan fisik secara harian. Misalnya minimal 2 jam setiap hari dia mendapatkan pendidikan fisik di sekolah. Olahraga. Setelah itu kita kasih makan siang gratis.
Iya kan? Nah, selanjutnya kita tambah sedikit, wajib pelajar itu dari 12 menjadi 16 tahun. Supaya program S1 juga gratis. Jadi kuliah gratis. 16 tahun wajib belajar sampai S1 itu harus gratis. Dan negara itu mampu. Nah, sekarang kalau berarti kan dia kira-kira selesai kuliah kan umur 22, 23 tahun kan kira-kira kan. Nah, setelah itu boleh dong negara minta haknya. Ini waktunya Anda bekerja untuk negara, memikul beban negara, mulai bayar pajak. Boleh dong? Iya, boleh. Karena mereka sudah disiapkan oleh negara sebelumnya. Nutrisi dibantu, kan? Sekolah dibantu. Semuanya dibantu kan di sepertiga pertama dari hidupnya yang menjadi fondasi dari kehidupannya selanjutnya. Iya kan? Nah, dengan konsep seperti ini sekarang, pasti orang bertanya ini, anggarannya masuk gak gitu? Iya kan? Kalau soal anggaran itu bukan masalah sebenarnya, karena anggaran itu kalau kita arahkan ke sana anggarannya ke situ, iya kan? Kalau kita arahin ke yang lain akan kelihatan tidak cukup, iya kan? Ini kan masalah kebijakan anggaran begini, kebijakan fiskal begini, menyangkut kebijakan makro yang lain. Misalnya, kenapa kita fokus di isu pendidikan ini, isu sumber daya manusia ini? Mungkin orang bertanya, terus infrastruktur bagaimana? Ya kan? Militer bagaimana? Teknologi bagaimana? UKM bagaimana? Oke, kita memikirkan semua itu semuanya. Tetapi ini yang spesifik yang akan menjadi fokus Partai Gelora. Karena ide-ide yang lain ini juga ada dalam agenda kita yang lain, agenda koalisi. Ya kan? Misalnya soal infrastruktur. Prestasi Pak Jokowi kan paling banyak di infrastruktur kan. Ini akan kita lanjutkan. Menurut saya mungkin yang harus kita perbaiki di sisi ini nanti itu adalah skema pembiayaannya supaya kita melibatkan swasta lebih banyak, jangan BUMN semua yang urus infrastruktur. Apalagi sekedar pakai anggaran negara APBN itu nggak akan cukup karena kebutuhannya terlalu besar. Tapi kalau kita melibatkan swasta, kita buat skema pembiayaan yang lebih bagus, menurut saya itu akan menjadi engine of growth yang baru, istilahnya sumber pertumbuhan ekonomi yang baru yang melibatkan swasta dalam skala yang lebih masif. Dengan begitu pendapatan negara ini sebenarnya bisa kita alihkan sebagian besarnya kepada yang sifatnya public service, ya kan? Dan di antara poin public service yang paling penting nanti sebenarnya kan nanti ada isu pendidikan dan kesehatan. Dengan cara mendekati isu manusia dari umur dalam kandungan sampai umur 22-23 tahun begini kan kita menyatukan antara pendidikan dan kesehatan sekaligus. Iya kan? Balik lagi ke situ, kalau memang kita di negara hadir dalam pembiayaan misalnya dari mulai ibu hamil, otomatis minimal yang lahir itu punya standar tertentu dibanding masing-masing gitu. Dengan ekonomi yang masing-masing. Nah, misalnya lagi nanti kita bilang kita bisa membuat semacam afirmasi yang lebih kuat kepada misalnya bisnis yang berbasis teknologi, ya kan? Kita bisa mendorong itu semuanya dengan memberikan insentif pajak dan seterusnya. Itu sebenarnya hal-hal yang jauh lebih lebih teknis dan tidak terlalu sulit untuk dieksekusi sebenarnya begitu. Begitu juga sebenarnya yang paling riskan sebenarnya waktu kita bicara soal pertahanan. Ya kan? Karena pembiayaan pertahanan ya kira-kira sebagian besarnya atau katakanlah 2/3-nya harus dibiayai full oleh negara. Jadi di luar dari public service yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan sebenarnya yang paling kuat akan dibiayai oleh negara itu adalah pertahanan. Nah, tapi kalau kita membuat misalnya skema pembiayaan yang bagus yang melibatkan swasta dalam skala besar dalam isu-isu pembangunan, sebenarnya beban negara di situ akan berkurang. Pak Ketum, kalau semuanya dilibatkan lebih besar pada swasta, apa orientasi negara kepada profit nanti malah jadi dianggap sekedar bisnis? Itu bukan masalah. Sebenarnya pembangunan infrastruktur itu sebenarnya kan itu yang paling besar juga akan mendapatkan manfaat. Itu kan swasta juga kan? Iya kan? Tapi negara tidak akan kuat membiayai kebutuhan infrastruktur yang sangat besar itu murni dari APBN, itu nggak akan kuat. Sama juga pendidikan ya. Seandainya SMP itu hanya negeri semua tanpa swasta, saya kira nggak terdidik orang-orang itu. Nggak akan kuat. Yang kita bicarakan ini kan yang ada dalam kewajiban negara, ya kan?
swasta misalnya nanti kita bisa membuat nanti gerakan wakaf secara masif, secara nasional untuk memberikan bantuan pendidikan. Iya kan? Kan bisa kita bikin ya. Bayangkan organisasi seperti Muhammadiyah punya lembaga pendidikan yang sangat banyak, punya lembaga wakaf yang luar biasa bagusnya. Tapi begitu kita ini negara menjadikan ini sebagai fokus utama, pendapatannya sebagian besarnya dialihkan ke situ, ini akan menjadi semacam moment of luck. Jadi momentum keberuntungan. Pak Anies tadi paparannya dari awal menarik lah, bahwa ini bukannya sekedar halusinasi, tapi ini sebuah gagasan, sebuah imajinasi yang konstruktif. Nah, saya mau lompat sedikit karena terbatas waktu kita juga. Ini kalau dari gagasan kita kan presidennya besok kan bukan Pak Anies Mata, gitu. Kita mungkin hanya sebagai pendukung di parlemen, sebut saja insya Allah kita menang misalnya. Nah, kira-kira bagaimana relevansinya antara konsep koalisi? Apa memungkinkan kita bisa mengkolaborasikan ini? Kan kita sekarang ini. Kita mendukung. Kita begini ternyata presiden nggak mau gitu, repot. Nah, yang menarik sebenarnya adalah salah satu alasan kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden karena ada ketemu narasinya, ya kan? Ide tentang superpower baru, walaupun bukan dalam bahasa beliau misalnya dulu macan Asia atau sekarang jadi Indonesia emas. Ya, katakanlah maknanya golnya sama gitu kan. Artinya kita ketemu dalam narasi ini dan juga ketemu dalam fokus. Jadi Pak Prabowo juga punya fokus yang sangat kuat kepada isu pendidikan ini. Misalnya isu tentang makan siang gratis itu ya, itu sudah masuk di agenda koalisi gitu ya. Tapi kan kita juga punya agenda yang lainnya, pembangunan infrastruktur, UKM dan seterusnya. Saya potong ini biar penjelasannya, takut ada yang nonton. Ini makan siang gratis itu untuk anak-anak sekolah loh ya. Bukan orang lagi nganggur terus beli seragam SMA, bukan ini. Terus ngantri. Iya. Nah, jadi ini kita mau memperlihatkan bahwa ini ada agenda besar dalam koalisi dan ada fokus kita di dalam agenda besar itu. Gitu ya. Jadi alasan kenapa Partai Gelora bergabung dalam koalisi ini mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Karena faktor ini, satu, ketemu dalam narasinya. Ada narasi, ada kesamaan narasi. Ada kesamaan dalam narasi dan dalam agenda aksi ini akan menjadi fokus kita nanti ini gitu. Nah, Pak Prabowo misalnya sering bicara tentang ketahanan pangan, ya kan? Kita ada dalam agenda itu juga semuanya. Karena itu agenda yang secara geopolitik harus menjadi sekarang prioritas banget. Yang saya tangkap dari Pak Anies tadi, apapun agendanya itu militer, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain-lain, tanpa membenahi dari unsur manusianya agak sulit. Jadi yang berbeda di sini di mana? Fokus kita sebagai partai. Ya. Kenapa? Karena infrastruktur ini sesuatu yang sudah berjalan, agenda berjalan kan. Ini kan tinggal dilanjutkan, iya kan. Tapi fokus kepada sumber daya manusia ini akan terutama kita fokuskan, tekankan sebagai istilahnya agenda utama kita yang akan kita masukkan di dalam agenda koalisi. Gitu loh. Saya kira ini tidak akan terlalu sulit karena pada dasarnya secara global memang sudah ketemu. Menariknya sebenarnya agenda koalisi ini kan dia lebih mirip seperti agenda kebangkitan. Ini kebangkitan. Ini seperti gerakan kebangkitan bangsa gitu. Dia komprehensif. Gelombang rakyat di situ. Energi. Ada energinya, ada gelombangnya gitu ya. Dia komprehensif, tapi kita di dalam pendekatan yang komprehensif itu juga punya fokus. Narasi kita komprehensif, tapi seperti yang saya bilang, setiap mimpi besar harus dimulai dari langkah kecil. Setiap mimpi besar harus dimulai langkah kecil. Ini menarik nih, langkah kecil yang konsisten, istiqomah. Nah, sekarang kita mau fokus di situ karena kita yakin yang lainnya ini insya Allah ini akan berjalan. Gitu lah. Cuma misalnya supaya ide tentang infrastruktur tetap berjalan dan mengurangi beban negara pada waktu yang sama, kita perlu memperbaiki misalnya skema pembiayaannya. Lebih kepada situ. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan agenda aksi, dengan memulai dari sumber daya manusia ini, pembangunan manusia Indonesia ini, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah memulai langkah kecil dari satu mimpi besar membangun Indonesia sebagai superpower baru. Oke, terima kasih Pak Anies. Memulai langkah kecil
ya kan, menuju sesuatu yang besar, tentunya. Ya, kita mulai dari situ. Dan yang paling penting tadi, fokusnya Partai Gelora tadi bagaimana kita menjadi pabrik manusia dalam pengertian gagasan pemikiran dengan standar manusia yang baik. Di mana sepertiga dari waktunya manusia itu negara ikut andil di dalam menanganinya. Dari mulai hamil sampai dengan S1-nya selesai, 16 tahun wajib belajar. Kalau dengan demikian maka bangsa ini punya standar. Ada standar kualifikasi yang boleh bertaruh sebagai modal manusia untuk menyampaikan atau membawa misi dan visi ini pada negara sebagai superpower baru Indonesia. Untuk itu saya kira perlu kita dukung. Bagaimanapun juga bukan tanpa tantangan Partai Gelora di parlemen akan menghadapi tantangan tersebut. Yang paling jelas harus disampaikan satu hal. Ketika sepertiga bagian ini ditangani oleh negara itu bukan spending tapi itu investment. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Anies Mata. Semoga mendapatkan pencerahan dan ini menjadi keputusan bagi kita untuk Partai Gelora harus masuk ke parlemen dan bisa menjalankan program apa yang disampaikan oleh Pak Anies Mata. Terima kasih semuanya. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.